Shalom, perkenalkan nama saya Susi Purba. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 6. Pada video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah homiletika yang dibawakan oleh Bapak Dr. Wendy Sepmadi Hutahayan, SE MTH. Oke, pada video ini saya akan membawakan khotbah tentang iman yang kokoh atau keteguhan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di masa-masa sekarang ini banyak sekali pengujian-pengujian iman di dalam hidup kita. Nah, di khotbah yang akan saya bawakan ini, saya mengambil tokoh dari Alkitab, yaitu Daniel. Nah, saudara-saudara, kita mengetahui bahwasanya kita sudah sering mendengarkan cerita Daniel. Daniel ini adalah sosok atau tokoh Alkitab yang memiliki iman yang sangat teguh. Di dalam kitab Daniel diceritakan bahwasanya banyak orang-orang atau wakil-wakil raja yang tidak menyukai Daniel karena Daniel itu menyembah Tuhan. Karena Daniel itu berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari tokoh tersebut, saya mengambil 3 topik dari tokoh seorang Daniel yang kita bisa kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa tokoh Daniel itu tercermin di dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya, kita bisa bertanya, mengapa Daniel itu bisa diangkat sebagai seorang pejabat yang tinggi? Kenapa Daniel itu diangkat menjadi seorang pejabat yang tinggi? Jawabannya simpel, ya karena dia memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan. Dia memiliki iman yang kokoh terhadap Tuhan. Sebenarnya bisa saja bahwasanya Daniel itu menggunakan jabatannya atau menggunakan apa yang dia miliki dengan semena-mena. Bisa saja dia menyalahgunakannya, jabatannya itu untuk kepentingannya dirinya sendiri. Nah, kita bisa kaitkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sewaktu-waktu kita memiliki kehidupan yang sangat mulus atau sewaktu-waktu kita diberikan jabatan di dalam pekerjaan kita, bisa saja dengan semena-mena kita bisa menggunakan jabatan yang kita gunakan itu untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi Daniel tidak demikian. Daniel tidak seperti itu. Daniel tetap berdoa, Daniel tetap rendah hati meskipun dia tetap memiliki jabatan yang tinggi di dalam kerajaan tersebut. Nah, itu bisa kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita memiliki jabatan yang tinggi di dalam pekerjaan kita, bukan berarti kita bisa memanfaatkan jabatan kita dengan semena-mena. Dan saudara-saudaraku, itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di negara kita itu sangat sering terjadi. Banyak godaan iman kita, supaya kita menggunakan jabatan kita itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk menimbun harta, untuk bahkan untuk merugikan orang lain. Tetapi kita bisa melihat cerminan itu bahwasanya itu tidak perlu kita lakukan. Itu bisa kita lihat dari cerminan tokoh seorang Daniel. Nah, yang kedua, konsistensi rohani tanpa kompromi. Yang dimaksud adalah bagaimana kita tetap konsisten di dalam kerohanian kita tanpa kompromi. Nah, di dalam tokoh Alkitab Daniel, dia tidak mau kompromi dengan iman yang dimiliki, meskipun dia mengetahui bahwasanya dia menghadapi tantangan. Pada saat wakil-wakil raja mengatakan bahwa
Raja Darius harus mengeluarkan suatu peraturan, siapa yang tidak berdoa kepada raja kecuali kepada Raja Darius akan diberi hukuman. Daniel mengetahui hal tersebut. Dia mengetahui bahwasanya jika dia berdoa kepada Tuhan, dia akan dihukum. Jika dia berdoa, tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap berteguh kepada Tuhan, dia akan dihukum. Daniel mengetahui hal itu. Tetapi meskipun dia mengetahui konsekuensi dari apa yang dilakukan, dia tetap melakukannya. Karena apa? Karena dia mengetahui apa yang dia lakukan itu benar. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak bersalah kepada Tuhan, bahkan juga tidak bersalah kepada Raja Darius. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengaitkan itu dalam kehidupan kita. Kita bisa mengaitkan itu di dalam pekerjaan kita. Misalnya, di pekerjaan kita, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan kita, tidak selaras dengan iman kita. Tetapi bagaimana? Kita harus siap menghadapi tantangan. Jika kita merasa yang kita lakukan itu adalah benar dan tidak merugikan orang lain, kita harus tetap komitmen. Kita harus komitmen dengan iman kita, kita harus komitmen dengan keteguhan kita, kita harus komitmen dengan apa yang kita kerjakan. Jika kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu baik, apa yang kita lakukan itu benar dan tidak merugikan orang lain, maka harus kita lakukan. Nah, yang ketiga saudaraku adalah pengharapan kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Daniel, di dalam cerita Daniel diceritakan bahwasanya Daniel itu tetap berdoa kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya dia sudah diperlakukan tidak adil. Kenapa tidak adil? Ya, ketidakadilan itu didapatkan karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi dia tetap dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mendapatkan cobaan, kita seringkali mendapatkan tantangan yang sangat berat. Misalnya, kritikan yang tidak membangun, atau mematahkan semangat kita, atau kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau tidak masuk akal, tidak mampu kita jangkau, atau kita tidak diperlakukan dengan adil di dalam pekerjaan kita dihakimi, kita dihina, atau bahkan kita difitnah. Nah, pada saat-saat seperti itu, siapa lagi pengharapan kita di dunia? Tentunya hanya Tuhan. Siapa lagi yang sanggup membantu kita? Tentunya hanya Tuhan. Dan Daniel tersebut melakukan itu. Waktu Daniel dilemparkan ke gua singa, bisa saja jika dia tidak mempunyai iman, jika dia tidak mempunyai pengharapan, bisa saja singa-singa tersebut menerkamnya dengan habis. Tetapi kenapa? Karena dia memiliki iman yang teguh, dia memiliki iman yang kokoh, Tuhan membantunya. Dia memiliki pengharapan bahwasanya Tuhan tetap berpihak kepadanya karena dia tidak bersalah. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, mungkin kita bisa mengaitkan, mungkin terlalu banyak masalah, kita bisa mengaitkan dengan bahwasanya kita itu berada di dalam gua singa tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa memberikan dan mengharap Tuhan pasti membantu kita. Kita hanya memiliki pengharapan yang benar-benar, yaitu pengharapan yang datang daripada Tuhan. Nah, dengan bagaimana kita tetap meneguhkan iman kita, kita tetap berdoa, kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun begitu banyak cobaan, meskipun begitu banyak tantangan yang menimpa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah bahwasanya Tuhan tetap berada di pihak kita jika kita melakukan yang benar. Tuhan tetap berada di pihak dan akan membantu kita
Jika kita tetap setia kepada Tuhan, jika kita tetap komitmen di dalam iman kita dan tetap komitmen kepada Tuhan, teruslah berharap dan berharap karena Tuhan pasti membukakan jalan di setiap masalah yang kita lalui. Amin. Terima kasih.